Assalamualaikum Bu Aini, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik Ibu. Bu Alfi bagaimana kabarnya? Alhamdulillah saya juga hari ini baik Bu Aini. Nah, sebelum melakukan coaching, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan dan menjelaskan dulu ya Bu Aini mengenai rubrik penilaian. Baik Ibu, silahkan. Oke. Pada coaching hari ini, coach dan coachee akan diamati dan dinilai sesuai alur Tirta. Untuk penilaiannya, apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum? Apakah sudah memberikan kehadiran penuh? Bagaimana memberikan pertanyaan yang berbobot, coachee, dan bagaimana coachee tersebut merespon pertanyaan dari coachnya. Jangan lupa juga ya disesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu seperti kemitraan, proses kreatif, dan dari maksimal kompetensi. Baik Ibu. Oke, pertanyaan pertama ya Bu Aini. Kira-kira kompetensi apa yang Bu Aini akan kembangkan pada coaching hari ini? Kompetensi yang akan saya kembangkan yaitu presence, kemudian mendengarkan aktif, dan yang terakhir memberikan pertanyaan yang berbobot. Baik. Nah, sekarang yang saya tanyakan lagi nih Bu Aini, yang kedua tentunya, kira-kira Bu Aini mau mengembangkan atau mendengarkan yang aktif dari pertanyaan berbobot tadi ya. Kira-kira mau dikembangkan spesifik yang diobservasinya itu yang mana, bagian mananya gitu. Kompetensi spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Baik, oke. Selanjutnya, apa indikator yang diinginkan oleh Bu Aini untuk mencapai tujuan pengembangan yang tentunya diinginkan oleh coaching pada hari ini, Bu? Tentunya saya ingin coachee saya ini menemukan solusi dari permasalahannya serta dapat menentukan langkah-langkah dalam menyelesaikan masalahnya tersebut. Baik, Ibu Aini. Dengan demikian, praobservasinya ya Bu ya. Silakan Ibu Aini melakukan coaching terhadap coach. Terima kasih Ibu, baik. Assalamualaikum Bu Yaya, apa kabar? Waalaikumsalam. Alhamdulillah Bu Aini baik. Bu Aini apa kabarnya? Alhamdulillah, saya juga baik. Ngomong-ngomong, katanya tadi ada hal yang ingin Ibu sampaikan kepada saya ya. Betul Bu Aini, saya memiliki keresahan yang ingin saya sampaikan kepada Ibu. Kira-kira keresahan apa yang ingin Ibu sampaikan? Begini Bu Aini, saya merasa murid-murid saya itu kurang minat dan antusias pada proses pembelajaran di kelas. Kurang minat dan antusias seperti apa Bu Yaya? Coba Ibu ceritakan. Kebetulan saya mengajar mata pelajaran produktif keperawatan, di mana memang mata pelajaran tersebut itu memakan waktu yang sangat lama. Saya bisa berada 3-6 jam pertemuan di kelas dalam satu hari. Hasil pengamatan saya melihat hanya sedikit murid-murid yang aktif dalam pembelajaran. Mungkin murid-murid merasa bosan dan jenuh dengan pembelajaran yang saya lakukan. Padahal saya juga sudah sering memberikan pertanyaan pemantik dan juga menyisipkan ice breaking yang digunakan untuk meningkatkan motivasi mereka pada proses pembelajaran. Lalu menurut Bu Yaya, apa yang menyebabkan murid-murid merasa bosan atau jenuh?
Mungkin hal itu dikarenakan waktu pelajaran produktif saya yang lama dan pembelajaran yang saya lakukan masih sedikit konservatif, lebih banyak menjelaskan atau berceramah. Kemudian media pembelajaran yang diberikan juga tidak bervariatif dan belum sepenuhnya berpihak kepada murid. Ya Bu Yaya, kalau pembelajaran yang dilakukan waktunya lama juga dilakukan dengan konservatif atau metode ceramah. Kemudian metode pembelajaran tidak bervariatif, juga belum berpihak pada murid, dapat menyebabkan menurunnya minat dan antusiasme pada murid-murid. Jadi menurut Bu Yaya, apa yang sebaiknya Bu Yaya lakukan untuk mengatasi masalah tersebut? Seharusnya saya memperbaiki cara mengajar saya yang lebih berpihak kepada murid dengan melakukan pemetaan kebutuhan belajar sesuai dengan minat ataupun gaya belajar mereka. Kemudian harus menggunakan media pembelajaran yang bervariatif dan mengurangi metode ceramah pada saat pembelajaran. Tetap menyisipkan ice breaking atau permainan untuk menghilangkan rasa bosan dan meningkatkan semangat pembelajaran. Saya juga harus melakukan refleksi pembelajaran dan melakukan evaluasi untuk meningkatkan proses pembelajaran yang saya lakukan. Saya juga harus mencari tahu berbagai macam referensi yang menyenangkan dalam proses pembelajaran. Wah, sangat bagus ya Bu. Solusi yang akan dilakukan oleh Bu Yaya sudah sangat luar biasa untuk mengatasi permasalahan yang Bu Yaya hadapi saat ini. Alhamdulillah, saya sekarang merasa lega dan tenang, sehingga saya dapat berpikir jernih dalam menghadapi keresahan dan permasalahan yang saya alami ini. Syukurlah jika Bu Yaya merasa lega. Lalu dari yang sudah Bu Yaya rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Bu Yaya lakukan? Kapan rencana tersebut dapat dijalankan? Saya akan melakukan secepatnya. Begitu sesi ini selesai, saya akan mulai mencari referensi pembelajaran, membuat media pembelajaran yang bervariatif, dan merancang pembelajaran sesuai dengan apa yang telah saya rencanakan. Wah, ide bagus tuh Bu Yaya. Semoga semuanya sesuai dengan apa yang Bu Yaya harapkan. Dan Bu Yaya juga dapat mengajar dengan semangat agar bisa menularkan antusiasme belajar kepada murid-murid. Mungkin percakapan atau diskusi kita cukupkan sampai di sini ya Bu Yaya. Amin. Terima kasih Bu Aini untuk waktunya telah mendengarkan keresahan atau permasalahan saya. Semoga saya bisa memberikan pembelajaran yang berpihak kepada murid, pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan murid, sehingga membangkitkan minat dan antusiasme murid-murid dan dapat memberikan pembelajaran yang menyenangkan dan bervariatif. Amin, sama-sama Bu Yaya. Nanti jika Bu Yaya membutuhkan teman bicara, bisa langsung menghubungi saya ya Bu. Semoga kita bisa ngobrol lagi di lain kesempatan. Baik Bu Aini, terima kasih. Kalau begitu saya permisi dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Aini. Waalaikumsalam Bu Via. Oke, Bu Aini tadi bagus sekali ya sudah melakukan coaching ya bersama dengan Bu Yaya. Iya Bu, alhamdulillah sudah. Baik, sebelum penutupan, saya ingin bertanya nih dengan Bu Aini, apakah Bu Aini sudah melakukan coaching terkait dengan indikator tentang pencapaian yang ingin diinginkan? Pada saat coaching, saya sudah melakukannya dengan menggunakan alur Tirta, yaitu dengan menanyakan tujuan, melakukan identifikasi, rencana aksi, juga tanggung jawab, sehingga alur tersebut bisa menggali coaching untuk menceritakan masalah atau keresahan dan juga dapat menemukan solusi-solusi dari permasalahannya. Baik Bu Aini, menurut saya sebagai observer pada saat Bu Aini melakukan coaching tadi ya sudah berjalan dengan baik, alurnya juga sudah sesuai dengan Tirta. Bu Aini juga sudah berusaha menggali sebuah pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga Ibu Yaya sebagai coach bisa
menemukan semua solusi dari permasalahannya. Coachingnya juga tentunya sudah baik, sudah sesuai dengan prinsipnya. Baik Ibu, terima kasih atas penilaiannya. Oke, pertanyaan terakhir nih untuk Bu Aini sebelum penutupan. Apa sih kompetensi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching tadi yang sudah dilakukan oleh Bu Aini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu dengan memahami lebih dalam lagi mengenai alur tirta, sehingga saya bisa melakukan coaching lebih baik lagi. Oke, baik Bu Aini, semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching yang dengan lebih baik lagi ya Bu Aini. Amin, terima kasih Ibu. Oke, demikianlah observasi yang saya lakukan untuk hari ini. Semoga bermanfaat ya Bu Aini. Ya Ibu. Oke, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi ya Bu. Semoga kita dalam keadaan sehat. Iya, terima kasih Bu Aini. Terima kasih Bu Via. Assalamualaikum, Bu Via. Apa kabarnya nih hari ini? Waalaikumsalam, alhamdulillah baik Bu Yaya. Bagaimana dengan kabar Bu Yaya nih hari ini? Alhamdulillah, saya juga baik. Bu Via, sebelum kita melakukan coaching, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan dan juga akan menjelaskan mengenai rubrik penilaian. Bagaimana Bu? Siap? Ya baik Bu Yaya, siap. Kebetulan hari ini Ibu akan melakukan coaching ya? Iya betul Ibu. Ya, pada coaching hari ini, nanti coach dan coachee akan diamati dan akan dinilai sesuai dengan alur tirta. Untuk penilaiannya, nanti dilihat apakah sudah mengikuti alur tirta atau belum. Apakah sudah melakukan kehadiran penuh atau belum. Bagaimana cara memberikan pertanyaan yang berbobot, dan bagaimana coachee menjawab pertanyaan yang diajukan oleh coach. Dan jangan lupa ya, harus dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip coaching seperti kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan kompetensi. Baik Bu Yaya. Ada pertanyaan Ibu yang pertama. Kira-kira kompetensi apa saja yang akan Ibu Via kembangkan pada coaching kali ini? Yang pertama yaitu kompetensi yang akan saya kembangkan yaitu seperti princess, mendengarkan, aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Begitu Ibu Yaya. Oke, baik. Pertanyaan kedua nih Bu Via. Kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik? Tentunya kompetensi yang spesifik yang ingin saya kembangkan adalah bagaimana caranya saya mampu mendengarkan dengan aktif dan juga saya mampu memberikan pertanyaan yang berbobot. Selanjutnya nih Bu Via, apa indikator yang diinginkan oleh Ibu untuk mencapai tujuan pengembangan yang diinginkan pada coaching kali ini? Ya, terima kasih Bu Yaya. Saya ingin coach saya tentunya menemukan solusi yang mampu menentukan langkah-langkah bagaimana mampu menyelesaikan sebuah permasalahan. Oke, baik Bu Via. Demikianlah kegiatan praobservasinya. Silakan Ibu melakukan coaching terhadap coachee ya. Iya, baik Ibu. Oke, terima kasih Bu Yaya. Sama-sama Ibu Via. Assalamualaikum Bu Via. Apa kabar? Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu Aini? Alhamdulillah, saya juga baik. Oh iya, kemarin ada perlu apa ya Bu Aini ya datang ke tempat saya nih? Jadi gini Bu, ada keresahan dalam diri saya yang ingin saya sampaikan dan saya ceritakan kepada Ibu. Oke Bu Aini,
Semoga saya dapat membantu Bu Aini dalam menyelesaikan permasalahan yang Bu Aini sedang hadapi saat ini ya tentunya. Eh, Coba Bu Aini menceritakan apa sih yang membuat Bu Aini ini ada keresahan dan ingin bercerita kepada saya apa masalahnya gitu. Jadi gini Bu Via, saya merasa masih banyak rekan-rekan guru di sekolah saya yang masih menggunakan metode ceramah saja dalam proses pembelajarannya, sehingga kurang bervariatif dalam menggunakan bahan ajar maupun media pembelajaran. Anak-anak seringkali merasa jenuh dan tidak ingin belajar mata pelajaran tertentu. Baik. Lalu menurut Bu Aini, adakah keimbasannya terhadap murid-murid Bu Aini nih? Ya, tentunya murid saya merasa bosan dan jenuh pada saat kegiatan belajar mengajar berlangsung. Oke. Lalu menurut Bu Aini, bagaimana ya seharusnya nih yang dilakukan oleh dari rekan-rekan Bu Aini gitu. Seharusnya yang dilakukan oleh rekan-rekan saya yaitu melakukan pembelajaran yang bervariatif, sehingga diharapkan dapat membuat suasana kegiatan belajar menjadi kondusif, tidak jenuh, dan juga murid dapat bersemangat dalam menjalankan kegiatan belajar mengajar selama di kelas. Nah, betul sekali Bu Aini. Tentunya dengan kita melakukan kegiatan KBM atau belajar mengajar ya, yang bervariatif dapat membuat murid itu menjadi semangat dalam belajar. Nah, lalu kira-kira apa sih rencana Ibu Aini agar membuat rekan sejawat Ibu nih mampu melakukan kegiatan belajar mengajar atau KBM-nya secara bervariatif? Mungkin pertama yang akan saya lakukan adalah dengan berbagi praktik baik dengan rekan-rekan, dengan memanfaatkan aplikasi PMM. Selanjutnya juga dapat berbagi konten-konten baik yang sudah saya buat maupun rekan-rekan yang lain telah buat juga sebagai bahan referensi baik melalui media sosial maupun media massa. Kemudian melakukan praktik baik juga kepada rekan-rekan lainnya sehingga dapat mengubah proses pembelajaran yang tadinya kurang aktif menjadi aktif. Nah, betul sekali Bu Aini. Dengan melakukan kegiatan belajar, tentunya kegiatan belajar mengajar atau KBM ya, yang bervariatif dapat membuat murid kita menjadi senang atau semangat dalam belajar. Lalu apa nih rencana dari Bu Aini untuk agar teman-teman dengan rekan sejawat Ibu melakukan kegiatan belajar mengajar yang bervariatif? Seperti apa sih rencananya itu? Mungkin dengan pertama melakukan kegiatan bagi praktik baik dengan rekan-rekan dengan memanfaatkan aplikasi PMM, karena kan semua tentang pembelajaran bervariasi juga ada di dalam PMM. Jadi rekan-rekan bisa belajar melalui aplikasi tersebut atau bisa juga melalui konten-konten yang sudah saya buat ataupun rekan-rekan lain telah buat sebagai bahan referensi baik melalui media sosial maupun YouTube. Selanjutnya juga bisa melakukan praktik baik lainnya dengan rekan-rekan agar dapat mengubah proses pembelajaran yang tadinya kurang bervariatif menjadi bervariasi. Wah, solusinya keren banget ya Bu ya. Yang dilakukan Bu Aini sangat luar biasa. Nah, lalu yang saya ingin tanyakan, gimana sih sekarang nih perasaannya Bu Aini? Alhamdulillah, saya sekarang merasa lega dan tenang sehingga dapat berpikir dengan jernih dalam menghadapi keresahan atau permasalahan tersebut.
Syukurlah ya Bu ya, tentunya saya sih mengucapkan alhamdulillah juga, ikut senang juga karena Ibu sudah merasa lega. Lalu dari yang sudah Bu Aini rencanakan, komitmen apa sih yang akan Bu Aini lakukan dan kira-kira kapan rencananya akan dijalankan? Tentunya siapa saja yang akan ikut serta dalam rencana Ibu atau orang-orang yang terlibat di dalam rencana Ibu ini. Tentunya saya ingin melakukan uh, strategi tersebut atau solusi yang tadi saya sebutkan dalam waktu dekat dengan membuat perencanaan terlebih dahulu agar aksi yang dilakukan dapat terlaksana dengan baik. Saya juga akan meminta rekan sejawat yang lain untuk membantu saya mengkoordinir rekan-rekan yang lainnya. Saya juga akan melakukan kolaborasi dengan kepala sekolah dan juga wakil kepala sekolah bidang kurikulum untuk membahas mengenai rencana tersebut. Wah, itu ide yang bagus sekali Bu Aini. Semoga semuanya sesuai dengan apa yang Bu Aini harapkan. Dan tentunya semuanya rekan-rekan Bu Aini ikut membantu gitu ya. Yang merasa masih dalam kesulitan nih tentunya dalam proses belajar agar tentunya menjadi lebih aktif lagi gitu ya Bu Aini ya. Ya, amin. Terima kasih Bu Via untuk waktunya telah mendengarkan keresahan dan permasalahan yang saya hadapi. Amin, sama-sama Ibu Aini. Oh ya, nanti jika ada waktu lagi atau membutuhkan teman untuk berbincang-bincang, boleh bisa hubungin saya langsung atau bolehlah kita lewat telepon-telepon lagi Bu Aini ya. Di lain waktu lagi kita bisa ngobrol lagi gitu Bu Aini ya. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya. Terima kasih juga berkat Ibu saya menjadi tahu solusi apa yang akan saya lakukan untuk mengatasi permasalahan saya. Terima kasih Ibu sekali lagi. Sampai ketemu lagi ya Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu Via. Waalaikumsalam Ibu Yaya. Ibu Via, tadi saya sudah mengamati proses coaching yang telah Ibu jalankan. Sepertinya berjalan dengan baik ya Bu. Iya Ibu Yaya, alhamdulillah lancar semua ya Bu ya, sudah dijalankan. Baik, sebelum penutup, saya ingin mengajukan pertanyaan. Apa saja sih yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang telah diinginkan oleh Ibu? Oke, Ibu Yaya, pada saat saya tadi coaching, saya tentunya sudah melakukan dengan alur tirta. Karena saya pertama menanyakan tujuan, melakukan identifikasi, ada rencana aksi dan juga tentu tanggung jawab, sehingga alur itu bisa menggali coach untuk menceritakan nih masalah atau keresahan yang dihadapin dan bagaimana sih mereka mampu menemukan tentunya permasalahannya dengan solusinya gitu ya Bu Yaya. Baik, Ibu Via. Menurut saya, sebagai observer, pada saat Ibu Aini melakukan coaching sudah berjalan dengan baik. Alurnya juga sudah sesuai dengan Tirta. Dan Ibu Via juga sudah berusaha untuk menggali pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga Bu Via bisa membuat coaching ya, bisa menemukan solusi ya terhadap permasalahan yang dihadapi. Coachingnya juga tadi sudah sesuai dengan prinsip-prinsip ya, baik kemitraan ya, kemudian tadi meningkatkan kompetensi dan lain sebagainya. Baik Ibu, terima kasih Bu Yaya. Oke Ibu Via, pertanyaan terakhir nih Bu, sebelum penutup ya Bu, apalagi sih kompetensi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang tadi Ibu lakukan? Tentunya kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu dengan cara saya memahami lebih dalam lagi tentang alur tirta.
yang sehingga saya bisa melakukan coaching nanti tuh lebih baik lagi dan lebih positif lagi tentunya ya Bu ya. Baik Ibu, semoga kedepannya kita selalu menjadi coaching yang bisa memberikan solusi atau mengarahkan solusi terhadap permasalahan coach ya. Jadi selalu belajar menjadi lebih baik lagi. Amin, amin. Oke Ibu, demikian observasi yang telah saya lakukan. Semoga bermanfaat. Saya tutup ya Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Yaya. Sama-sama Ibu Afi. Assalamualaikum Bu Yaya. Waalaikumsalam Bu Aini. Bagaimana kabar Bu Yaya hari ini? Alhamdulillah saya baik. Bu Aini, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, saya juga dalam keadaan sehat. Begini Bu Yaya, hari ini Bu Yaya akan melakukan coaching kan? Betul Ibu. Nah, sebelum melakukan proses coaching nanti, ada sedikit yang ingin saya tanyakan kepada Bu Yaya. Bagaimana Bu Yaya? Boleh Ibu. Ya, baik. Jadi begini, pada saat proses coaching itu nanti, yang akan saya amati dan akan saya nilai kesesuaian dengan rubrik penilaian coaching, yaitu sudah sesuaikah dengan alur Tirta, kemudian bagaimana memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coachee, dan jawaban yang diberikan oleh coaching itu sudah sesuai atau belum dengan pertanyaan yang Bu Yaya sampaikan. Dan juga apakah nanti coaching bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Kemudian jangan lupa nanti Bu Yaya juga menyesuaikan dengan prinsip coaching. Di antaranya ada kemitraan, kemudian ada proses berpikir kreatif, dan memaksimalkan potensi coaching. Sebelum proses coaching dimulai, ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Bu Yaya. Boleh ya Bu? Iya boleh Ibu, silahkan. Baik, menurut Bu Yaya, kompetensi coaching apa yang nanti ingin Bu Yaya kembangkan? Untuk kompetensi yang akan saya kembangkan pada coaching hari ini, yang pertama yaitu kehadiran penuh atau presence, yang kedua mendengarkan secara aktif, yang ketiga memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Baik Bu Yaya, jadi itu kompetensi yang ingin Bu Yaya kembangkan ya. Iya, betul. Nah, dari ketiga kompetensi tersebut, menurut Bu Yaya, kompetensi mana yang lebih spesifik yang ingin dikembangkan oleh Bu Yaya? Untuk kompetensi yang lebih spesifik yang akan saya kembangkan yaitu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dan mendengarkan secara aktif. Baik Bu Yaya, jadi kompetensi spesifik yang ingin Bu Yaya kembangkan. Kemudian kira-kira indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan apa yang diinginkan oleh Bu Yaya? Mengenai indikator ketercapaian yang ingin saya kembangkan, yaitu saya harap coachee dapat menemukan solusi permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Baik, jadi nanti indikator ketercapaiannya coachee dapat menemukan solusi sendiri atas permasalahannya ya Bu. Iya, betul Bu Aini. Baik, terima kasih sekali atas jawaban-jawaban dari pertanyaan yang sudah saya lontarkan. Nah, silahkan nanti Bu Yaya melakukan coaching dengan sebaik-baiknya. Dan nanti setelah proses coaching selesai, kita akan berbincang-bincang lagi ya Bu Yaya. Iya, Bu Aini, baik. Terima kasih Bu Yaya. Semoga nanti proses coachingnya dapat berjalan dengan lancar. Amin, sama-sama Bu Aini. Assalamualaikum Bu Via, apa kabarnya nih hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Yaya. Kabar saya alhamdulillah baik, sehat hari ini. Alhamdulillah. Bu Via, sepertinya ada yang ingin Ibu sampaikan ya kepada saya. Iya betul sekali Bu Yaya. Tentunya saya ingin menceritakan nih
ada suatu permasalahan di sekolah saya tentunya yang saya hadapi. Begitu ya. Baik, Ibu Via. Kita akan melakukan perbincangan sekitar 15 sampai 20 menit ya untuk memecahkan permasalahan yang Ibu Via hadapi. Nah, kira-kira permasalahan apa sih yang ada di pikiran Ibu Via ini? Jadi begini Bu Yaya, saya melihat nih di sekolah saya terkadang budaya positifnya tuh yang sudah disepakati kurang secara maksimal untuk diterapkan. Sepertinya begitu Bu Yaya. Oh, jadi seperti itu ya Bu Via. Ibu Via melihat bahwa budaya positif yang disepakati secara bersama-sama itu kurang maksimal dalam penerapannya. Mengapa Ibu Via merasakan hal yang demikian? Yang pertama nih Bu Yaya ya, saya melihat adalah siswa beberapa gitu ya, terkadang tidak membersihkan kelasnya. Dan yang kedua, tentunya ada nih dengan alasan ya dia tidak membersihkan kelasnya karena dia datangnya kesiangan. Mungkin ada beberapa lah gitu ya. Yang kedua juga siswa masih ada yang membuang sampah sembarangan. Padahal di setiap kelas maupun di sekolah sudah disediakan nih tempat-tempat sampah. Dan yang ketiga mungkin siswa ada beberapa hanya yang kurang untuk bertegur sapa, baik bapak atau ibu guru gitu ya. Mungkin karena mereka merasa oh ini bukan bapak ibu guru yang mengajar kelas saya, mungkin seperti itu aja sih gitu Bu Yaya ya. Oh, jadi seperti itu ya Ibu Via. Ibu Via merasa hal tersebut masih terjadi di sekolah. Dan mungkin Ibu Via pernah mencari tahu mengapa ada siswa yang kurang disiplin dalam menerapkan budaya positif di sekolah. Betul, memang benar Bu Yaya. Sering terjadi di sekolah saya dan saya pernah nih untuk mencari tahu lewat wali kelasnya ataupun teman dari guru-guru lain, dan juga saya meminta pendapat nih bagaimana ya untuk siswa yang tersebut mereka menyadari apa sih pentingnya budaya positif yang sudah kita disepakati tentunya di sekolah gitu ya. Baik, Ibu Via, saya sudah mengetahui permasalahan yang Ibu hadapi. Apakah siswa yang masih kurang menyadari arti pentingnya penerapan budaya positif di sekolah Ibu Via itu masih banyak? Kemudian, kira-kira rencana apa yang akan Ibu Via laksanakan untuk menanggulangi atau mengatasi permasalahan tersebut? Oke, Bu Yaya, saya sudah punya rencana. Saya akan menyampaikan permasalahan yang saya hadapi ini tentunya ke sekolah melalui wakil kesiswaan ya, agar mampu disosialisasi di kesepakatan sekolah dengan secara intensif. Contohnya ya mungkin dengan kegiatan tuh kalau hari Senin ada upacara bisa disosialisasikan, dan juga bekerja sama dengan program kegiatan seluruh Dewan Guru dan staf kependidikan dengan memajang kesepakatan keyakinan sekolah kita di tempat-tempat yang strategis atau yang mudah dibaca oleh siswa tersebut. Gitu ya Bu ya. Wah, sepertinya keren sekali nih ide rencana yang telah Ibu siapkan. Nah, menurut Bu Via, waktunya kapan ya untuk dilaksanakan hal tersebut? Tentunya saya akan segera mungkin di dalam minggu ini ya Bu Yaya ya, karena memang ada sebuah program sekolah juga nih terkait penerapan budaya positif, sehingga mulai minggu pekan kedua nanti program akan dilaksanakan. Tentunya saya bekerja sama dengan melibatkan seluruh warga sekolah, Bapak Ibu guru dan juga staf kependidikan. Begitu Ibu Yaya. Bagus sekali Ibu Via. Mudah-mudahan rencana Ibu Via ini bisa terlaksana dengan sangat baik ya dan dapat terrealisasi. Dan saya juga ingin melihat hasilnya sesegera mungkin ya Bu Via. Betul. Dari rencana yang tadi Ibu Via sampaikan, kira-kira komitmen apa sih yang Ibu Via harapkan?
Tentunya saya berkomitmen akan terus memberikan keteladanan agar selalu mampu menerapkan budaya positif di sekolah seluruhnya, tentunya seluruh warga yang ada di sekolah. Begitu Ibu Yaya. Bagus sekali Ibu Via. Baik Ibu Via, mengingat waktu yang kita sepakati sudah tercapai dan Ibu juga sudah bisa mendapatkan solusi-solusi dari permasalahan yang Ibu hadapi. Nah, percakapan kita hari ini kita cukupkan sampai di sini ya Bu. Ya Ibu, Alhamdulillah ya Bu Yaya. Tentunya percakapan ngobrol kita nih, perbincangan hari ini saya menjadi lega nih Bu Yaya, karena saya sudah menceritakan permasalahannya kepada Bu Yaya, dan juga saya merasa harus lebih memperhatikan lagi dalam perilaku siswa untuk menerapkan budaya positif serta mampu menerapkan sesuai dengan apa yang telah disepakati di sekolah saya. Mungkin itu ya Bu Yaya. Masya Allah, bagus sekali ya Bu. Baik Ibu, sudah waktunya kita untuk menyelesaikan perbincangan ini. Ditunggu perubahannya. Terima kasih Ibu sudah mau bercerita kepada saya. Dan kalau Ibu memiliki permasalahan lain, mungkin Ibu bisa menghubungi saya dan kita bisa berbincang-bincang di lain kesempatan. Oke, terima kasih Bu Yaya. Baik, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu. Sama. Bagaimana Bu Yaya tadi proses coachingnya? Alhamdulillah Bu Aini, proses coachingnya sudah saya lakukan hari ini dan berjalan dengan lancar. Alhamdulillah. Baiklah Bu Yaya, setelah proses coaching tadi, ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Bu Yaya. Tadi saat proses coaching yang sudah Bu Yaya lakukan terkait dengan indikator yang ingin Bu Yaya capai, itu bagaimana? Baik Bu Aini, jadi yang sudah saya lakukan pada saat proses coaching yang barusan saya lakukan dengan Ibu Via, saya sudah melakukan sesuai dengan alur Tirta. Dimulai dari menanyakan tujuan, kemudian melakukan identifikasi permasalahan, menanyakan rencana aksi, dan menanyakan tanggung jawab. Dari rencana aksi tersebut, saya juga berhasil menggali potensi dari coach untuk menemukan solusi atas permasalahannya. Luar biasa sekali Bu Yaya, sudah berhasil dalam melakukan proses coaching sesuai dengan alur Tirta. Tadi saya mengamati Bu Yaya sudah melakukan proses coaching mulai dari menanyakan tujuan, mengidentifikasi permasalahan, kemudian juga ada rencana aksi yang akan dilakukan oleh coach, kemudian juga tanggung jawab coach. Nah, setelah mendengarkan percakapan tadi, saya juga melihat Bu Yaya sudah memiliki kehadiran penuh dalam proses coaching, kemudian juga sudah mendengarkan aktif pada saat coach memberikan pertanyaan atau permasalahan yang ingin disampaikan kepada Bu Yaya. Kemudian Bu Yaya juga sudah mengajukan pertanyaan berbobot. Dari pengamatan ini Bu Yaya sudah melakukan luar biasa sekali ya. Nah, apa yang sudah dilakukan oleh Bu Yaya dalam proses coaching ini, mudah-mudahan ke depannya Bu Yaya makin sukses dalam melaksanakan proses coaching dan juga dapat memaksimalkan lagi untuk coaching berikutnya. Untuk ke depannya, kira-kira kompetensi apa nih yang ingin Bu Yaya kembangkan dalam proses coaching? Terima kasih Bu Aini atas tanggapannya. Kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi untuk proses coachingnya ke depannya yaitu saya ingin mendalami lebih dalam lagi mengenai alur Tirta sehingga saya bisa melakukan proses coaching lebih baik lagi, dan lebih baik lagi. Luar biasa sekali Bu Yaya. Jadi Bu Yaya akan mendalami lagi alur Tirta dalam proses coachingnya ya Bu Yaya. Dan semoga semakin baik dalam proses coaching. Baiklah Bu Yaya, terima kasih sudah melakukan proses coaching dengan sangat luar biasa dan juga sesuai dengan alur Tirta. Sepertinya kita akhiri kegiatan proses
Pasca observasi kali ini, mudah-mudahan nanti bisa ada kesempatan di lain waktu. Baik, Ibu, terima kasih atas masukannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Yaya, sudah sangat luar biasa. Tetap semangat terus ya Bu Yaya. Iya, terima kasih juga Bu Aini.